Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. Oke, assalamualaikum guys, welcome back to this channel Alusna Kid. Jadi hari ini saya akan membagikan sebuah video tentang peribahasa-peribahasa dalam bahasa Inggris. Ya, ini juga bisa jadi materi pembelajaran buat kelas 10 baik itu Mia dan IS. Oke, sebelum itu jangan lupa komen, like, and subscribe this channel. Dan jangan lupa juga tekan tanda loncengnya karena kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari Alusna Kids. Oke guys, langsung saja kita masuk ke peribahasa yang pertama atau proverb yang pertama. The pen is mightier than the swords. The pen, saya ulangin, the pen is mightier than the swords. Jadi pena itu lebih tajam daripada sebuah pedang. Artinya dalam memecahkan sebuah masalah, dalam menghadapi sebuah masalah, kita harus mengedepankan pikiran-pikiran kita, ide-ide kita. Itu jauh lebih efektif dibandingkan kita menyelesaikannya dengan sebuah kekerasan atau dengan menggunakan otot. Oke guys, next kita lanjut ke peribahasa yang kedua atau proverb yang kedua. Two wrongs don't make a right. Jadi dua kesalahan tidak berarti itu satu kebenaran. Jadi artinya gini guys, ketika ada seseorang yang membenci kita, seorang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalasnya dengan sebuah kejahatan juga guys. Ya, jadi kita harus membalasnya dengan sebuah kebaikan, karena ketika kita membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan itu tidak menyelesaikan sebuah masalah. Bahkan kita tidak ada berbedanya dengan dia. Jadi kita balas saja dengan sebuah kebaikan sehingga masalahnya bisa cepat selesai. Dan peribahasa yang ketiga ini menarik, ya, saya sudah mengalaminya. When in Rome, do as the Romans. Jadi ketika kita masuk ke sebuah wilayah, kita pindah ke sebuah daerah, kita harus pandai beradaptasi, kita harus pandai menyesuaikan dengan kehidupan di daerah tempat kita yang baru tinggal, ya. Jadi kalau dalam kata-kata orang tua dulu, saya teringat masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang ayam berkokok gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan tempat tinggal kita yang baru, kita harus pandai-pandai beradaptasi sehingga kita bisa bergaul dengan baik dengan masyarakat di sekeliling kita. Next, when the going gets tough, the thoughts get going. When the going get tough, the thoughts get going. Artinya ini adalah menggambarkan seseorang yang menghadapi situasi sulit, dia tetap optimis. Dia tidak menyerah, malah dia bekerja lebih keras, berusaha lebih keras untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Ini adalah gambaran yang sangat menarik guys. Jadi situasi sekarang ini di tengah pandemi corona, kita jangan cepat putus asa. Kita harus berusaha lebih keras lagi, tetap produktif di rumah, ya. Kita bisa bekerja di rumah, kita bisa belajar di rumah, kita bisa juga beribadah di rumah. Next guys, no man is an island. Ini orang, jadi ada orang sering bilang, ini uang gue, ini motor gue, suka-suka gue dong, gitu ya. Jadi itu salah, ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial, jadi peribahasa ini menggambarkan bahwa no man is an island. Jadi kita sebagai manusia sosial, makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tetap membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Ya guys ya, jadi jangan merasa terlalu sombong, ya, apa yang dengan kita punya, sehingga kita bisa merasa bahwa, berpikiran bahwa kita bisa melakukan segalanya sendiri, tidak membutuhkan orang lain, ya. Jadi guys, tetap berbuat baik kepada orang karena kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Next, fortune favors the bold. Ini menggambarkan bahwa orang yang berusaha dengan keras itu lebih cepat mendapatkan kesuksesan. Orang yang berani out from the comfort zone, orang yang berani keluar dari comfort zone, zona nyaman, itu kesuksesannya akan lebih besar kemungkinan sukses dibandingkan orang yang stay in the comfort zone, zona nyamannya. Jadi kita harus berani keluar dari comfort zone guys. Jadi kita harus berani menerima tantangan-tantangan yang ada di dunia luar untuk mencapai kesuksesan kita. Next, ini dari artinya kita sudah tahu. Hope for the best, but prepare for the worst. Hope for the best, but prepare for the worst. Kita dalam melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan, boleh saja kita berharap mendapatkan hasil yang terbaik, tapi jangan lupa bahwa kemungkinan terburuk itu bisa terjadi menimpa kita, ya. Jadi optimis bagus, tapi jangan terlalu optimis. Kita harus mengingat juga bahwa suatu saat ada hal yang terburuk bisa menimpa kita. Kemudian guys, ini sering sekali, ini sudah umum ya, better late than never, ya. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali.
Ya, jangan sampai ini peribahasa digunakan anak-anak sekolah ya. Pak, lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Dia terlambat terus sekolah. Jadi terlambat sekali oke, no problem. Tapi jangan diulangi lagi untuk kesekian kalinya. Next, birds of feather flock together. Ini mencerminkan bahwa orang-orang yang mempunyai sifat yang sama, dia akan berkumpul bersama-sama. Ya, jadi kalau kita lihat sebuah kerumunan itu biasanya itu memiliki hampir sifatnya sama. Jadi kita harus untuk memperoleh sebuah kebaikan, berarti artinya kita harus berkumpul dengan orang-orang baik. Ya, kita harus bersahabat dengan orang-orang baik, kita harus berteman dengan orang-orang baik, orang yang memberikan kita manfaat, orang yang mengajari kita kebaikan, dan orang-orang yang berilmu yang bisa mendekatkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peribahasa berikutnya, keep your friends close but your enemies closer. Keep your friends close but your enemies closer. Artinya kita punya teman oke, no problem, tapi kita juga ya buatlah musuh kita segan dengan kebaikan-kebaikan kita. Artinya kita tak boleh membenci musuh-musuh kita. Artinya kita buat kebaikan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berbuat baik kepada orang-orang yang jahat. Jadi mereka segan akan kebaikan-kebaikan kita, dan nanti bisa jadi akhirnya ya mereka malah bersahabat dengan kita. Oke? Next, there's no such thing as a freelance. There's no such thing as a freelance. Jadi ya udah lumrah di sini ya. Kita jangan berharap kita bisa dapat gratis semuanya gitu ya. Tentu kalau bahasa orang-orang tua kita dulu, saya selalu mengutip dari orang-orang tua kita dulu, ini banyak kemiripan ya. Tidak ada yang gratis. Artinya kita bisa berpikir ada udang di balik batu gitu ya. Ada kemauan terselubung ketika orang memberikan sesuatu. Tapi ini tidak semuanya ya, ada beberapa orang saja. Ya, jangan sampai kita ketika orang berbuat kebaikan kita suuzon, kemudian ada apa-apa ini gitu. Jadi waspada boleh, tapi jangan sampai kita berprasangka buruk kepada orang lain. Next, there's no place like home. There's no place like home. Jadi ini berlaku saat ini ya. Tidak ada tempat senyaman rumah, tidak ada tempat seselamat rumah. Jadi tempat kita yang paling selamat dan paling nyaman saat ini, saat wabah COVID-19 yang kita hadapi ini, adalah di rumah kita sendiri. Oleh karena itu pemerintah menyarankan kita untuk stay at home, work from home, study from home ya. Jadi kita semua bisa lakukan itu di rumah dengan tetap menjaga produktivitas kita. Oke, guys, jadi there's no place like home. Oke, berikutnya, the early bird catches the worm. Artinya ini orang-orang tua kita sering nyatakan bahwa kalau bangun siang nanti rezekinya dipatok ayam. Nah, yang bangun pagi, yang kerjanya lebih awal, lebih pagi, itu biasanya rezekinya insya Allah jauh lebih sukses. Dan yang terakhir adalah, you can't always get what you want. Ya, kita nggak mungkin kita semua keinginan kita itu harus tercapai, sampai memaksakan kehendak, sampai kita memaksakan diri ya. Karena yang berat itu bukan kehidupan, tapi gaya hidup ya. Banyak orang menyalahgunakan gaya hidupnya sehingga dia menyalah dan menjadi berat hidupnya. Jadi semua keinginan dia harus dapat, tidak. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan itu harus kita capai. Oke guys, itulah tadi peribahasa-peribahasa yang banyak sekali manfaatnya buat kita, yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Oke guys, I think that's enough for today. Saya rasa cukup untuk hari ini. See you on the next meeting. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa comment, like, and subscribe Alusna Kids Channel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.